Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PGRI semuanya. Ketemu lagi kita untuk perdana kalinya mengadakan podcast Ngopi Raja, ngobrol bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Untuk episode kali ini, sahabat PGRI, kita menghadirkan dua tamu istimewa, yaitu Bapak Mujiatno SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Sokaraja dan juga Ibu Nyai Cintang sebagai guru Sekolah Negeri Sokaraja Kidul. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih ya tamu istimewa kita. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Mujiatno, selamat pagi Bu Nyai Cintang. Bagaimana nih kabarnya, bisa disampaikan kabar kita hari ini Bapak Ibu semuanya kepada sahabat PGRI? Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kelihatannya kami bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Bu Nyai? Alhamdulillah baik, bisa hadir di sini, senang sekali bisa bertemu dengan dan bergabung bareng dengan ngobrol bareng PGRI Sokaraja. Iya. Nih untuk ngopi raja kali ini Bapak Ibu, kami mengambil topik tentang sekolah taman belajar. Nah, sebelumnya kita semua tahu ya, sekolah taman belajar itu diangkat oleh Ki Hajar Dewantara untuk pertama kalinya, dan itu juga sudah digaungkan oleh Bapak Menteri kita sejak lama. Nah, menurut Bapak Muji sendiri atau dengan Ibu Nyai sendiri, bagaimana sih sekolah taman belajar? Diawali dulu oleh Pak Muji terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pada intinya sekolah sebagai taman belajar itu adalah membuat sebuah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, mencari pengalaman dengan tanpa adanya tekanan, sehingga anak terkesan tidak berada di dalam sebuah penjara yang terkekang seperti itu. Sehingga memang seolah-olah kan kayak ada anggapan bahwa sekolah itu sebagai penjara gitu. Kenapa? Karena banyaknya tugas, banyaknya beban yang harus dibebankan ke siswa pada saat proses pembelajaran itu. Nah, sekolah sebagai taman belajar ini akan mengurangi itu sehingga anak itu lebih nyaman, semangat belajar. Kemungkinan juga kenapa anak-anak kita ketika belajar itu malas dan sebagainya, mungkin juga ada tekanan-tekanan yang memang walaupun disadari ataupun tidak disadari oleh kita sebagai guru, mungkin itu membuat anak tertekan. Nah, sekolah sebagai taman belajar ini akan menghilangkan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi supaya terkesan penjaranya yang banyak tugasnya itu hilang ya, gitu ya. Seperti itulah, walaupun memang sebetulnya tugas itu kan tetap mengiringi sebuah proses pembelajaran, tapi mungkin kemasannya yang memang harus dikemas sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Tugas itu juga sebagai pekerjaan yang menyenangkan buat anak-anak. Iya, seperti itulah. Bagaimana? Nah, di sini berarti kan peran guru di situ. Ya, bagaimana guru itu bisa mengemas sebuah tugas yang kalau hanya diberi tugas saja menjadi beban, tapi ini tugas tapi menyenangkan. Nah, disinilah inti dari sebuah sekolah sebagai taman belajar. Setuju. Nah, kalau dari Ibu Nyai Cintang sendiri, menurut Bu Nyai Cintang sendiri bagaimana tentang sekolah taman belajar ini? Ya, baik, terima kasih Bu Ripka. Saya sepakat dengan Pak Muji tadi, memang sekolah sebagai taman belajar ya. Di sini ada istilah taman. Coba kita lihat dari kata taman tersebut. Ketika kita membayangkan sebuah kata taman, nah di sana kita membayangkan sebuah suasana yang teduh, ya, asri, kemudian membuat kita tenang, ya, indah dan menyenangkan gitu. Artinya di sini ada pesan yang sangat mendalam yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan. Artinya pendidikan jangan sampai dijadikan sebagai sebuah penderitaan, dan belajar itu adalah sebuah proses yang membuat gembira seorang anak. Nah, itu poin pentingnya. Dan ketika kita melihat anak-anak kita masuk ke dalam kelas, kita melihat wajah mereka begitu senang dengan senyum yang sangat lebar dan ingin membawa rasa ingin tahu gitu. Akan belajar apa kita hari ini? Nah, itulah kira-kira bayangan dari sekolah taman belajar. Jadi
Ketika anak pulang, bel pulang sekolah berbunyi pun anak merasa enggan untuk mengakhiri kesenangan tersebut. Begitu. Jadi Ngangenin gitu ya. ya, betul. Jadi pembelajaran ini Betul, betul ya. Pembelajaran itu sangat menyenangkan. Besok ketemu lagi lah gitu ya, Iya. masuk kelas lagi lah gitu. Betul Nyenengin sekali. gitu ya ke sekolah gitu ya. betul. Iya, tentu bukan tanpa alasan ya Bu Ripka, kenapa Ki Hajar Dewantoro itu mencanangkan sebuah kalimat sekolah taman belajar. Bukan sekolah tempat belajar, bukan, tapi di sini yang ingin disampaikan adalah taman belajar. Artinya di sini Ki Hajar Dewantoro ingin menyampaikan kepada kita semua guru di Indonesia tentunya bahwa pendidikan itu adalah proses yang harus membuat anak senang untuk belajar, dan pendidikan itu bukan sebuah penderitaan, dan pembelajaran itu bukanlah sebuah tekanan bagi seorang anak. Kiranya itu. Jadi memang belajar itu proses yang menyenangkan, dan sekolah itu sebuah taman untuk belajar yang menyenangkan pula. Ya, betul. Ini sangat luar biasa sebetulnya ya perbincangan kita kali ini. Panjang sebetulnya kalau kita ini mau teruskan ini sebenarnya panjang, pembahasannya sangat panjang ya. Tapi namun karena kita dibatasi oleh waktu dan mungkin kalau tidak masih ada waktu berikutnya kita bisa ngobrol lagi gitu nih Bapak. Bersedia toh Bapak ngobrol lagi terkait dengan topik kita yang lebih menyenangkan lagi. Banyak bahasan yang belum kita bahas ini ya. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya gitu. Terima kasih untuk Pak Muji dan terima kasih untuk Bu Nyai Cinta sudah hadir dalam Ngopi Raja podcast kita kali ini, ngobrol bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh salah satu untuk memberikan closing statement terakhir mungkin atau pesan Monggo, Bu Cinta. Baik, terima kasih. Closing statement-nya ya. Pesan penting untuk seluruh guru yang akan menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya. Kurikulum ini itu berusaha untuk mengembalikan lagi perspektif dari Ki Hajar Dewantoro dan beberapa filosofis yang harus kita pahami sebagai seorang guru, tentunya sebagai pendidik. Kita sebagai seorang pendidik harus memahami bahwa seluruh siswa dalam kelas kita itu tadi harus belajar dengan sangat menyenangkan, dan kita juga harus mengingat bahwa di kelas kita tentu terdapat keberagaman. Nah, Ki Hajar Dewantoro juga sudah menyampaikan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai sebuah ladang, guru adalah seorang petani, dan siswa adalah benih. Artinya di sini benih di dalam sebuah ladang tentu bermacam-macam. Seorang guru tidak bisa memaksakan sebuah benih padi dipaksakan tumbuh menjadi sebuah tanaman jagung. Dan ini harus diingat oleh seluruh guru bahwa ada keberagaman, dan yang harus dipetik adalah potensi dari setiap siswa. Tadi Pak Muji sudah menyampaikan juga bahwa setiap anak tentu memiliki potensi masing-masing. Kita sebagai guru harus mengembangkan potensi itu, menuntun mereka agar menemukan potensi dan mereka dapat berpijak di kaki mereka sendiri. Ya, selamat dan bahagia. Oke, selamat dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Muji selaku Ketua K3S Korwil Cabang Sokaraja, dan Ibu Nyai selaku salah satu guru dari SD Negeri Sokaraja gitu. Baik, sahabat PGRI semuanya, kita akhiri podcast Ngopi Raja, ngobrol bareng PGRI Sokaraja yang dipersembahkan oleh PGRI Cabang Sokaraja. Akhir kata sebelum saya akhiri, sekolah memang tempat untuk guru mengajar. Pendidikan tidak semata untuk menjadikan murid sebagai superstar, tapi menuntun kepada siswa atau peserta didik agar lebih bersinar dan mengejar ketinggalan, sehingga akhirnya nanti peserta didik kita nantinya akan selamat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Ngopi Raja. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.